Halo guys, Ah, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat yang merayakan Lebaran dan buat semuanya juga. Dan selamat mudik buat yang menjalankan mudik. Semoga selamat kembali ke rumah ya. Nah, bicara soal mudik, di tahun 2025 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, sangat luar biasa. Jadi kalau dari jumlah sebelumnya, pemudik itu di tahun yang lalu 193,6 juta orang. Nah, di tahun ini hanya 146,48 juta orang yang melakukan mudik ya. Jadi penurunannya sebesar 24,34%. Dan ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan juga saya rasa cerminan ya dari kondisi ekonomi masyarakat yang memang sedang tertekan. Dan fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya sebuah anomali sementara atau memang indikasi dari krisis ekonomi yang semakin dalam? Nah, saya rasa ya ada beberapa faktor sih soal menurunnya arus mudik ini. Yang pertama memang soal daya beli ya, yang sangat merosot. Jadi penurunan daya beli dari masyarakat ini menjadi salah satu faktor utama di balik fenomena turunnya arus mudik ini. Nah, data menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang semakin masif di berbagai sektor, terutama di industri manufaktur dan teknologi, ini menjadi penyebab utama. Selain itu juga pengurangan bantuan sosial ya, berkurangnya bansos ya, dari pemerintah. Saya rasa ini turut memperburuk situasi karena kita lihat banyak keluarga yang sebelumnya sangat bergantung pada bansos ya, dan kini harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, sehingga mudik yang membutuhkan biaya tambahan besar menjadi ya prioritas yang terpaksa dikesampingkan. Nah, selain itu kita juga lihat bahwa biaya hidup sekarang ini semakin tinggi. Kenaikan harga barang ya, soal barang-barang kebutuhan pokok dan biaya transportasi ini juga menjadi salah satu penghalang utama bagi masyarakat untuk mudik. Tiket kereta api, pesawat hingga bus mengalami lonjakan harga akibat inflasi dan kenaikan harga bahan bakar. Dan ini untuk sebagian masyarakat menengah ke bawah sangat besar dampaknya ya. Karena biaya hidup sehari-hari sudah mahal, sudah tinggi, ditambah lagi dengan kenaikan harga dan sebagainya. Jadi sulit untuk menanggung biaya perjalanan pulang kampung. Nah, fenomena ini juga mencerminkan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam lah di Indonesia. Sementara sebagian kecil masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tapi mayoritas rakyat justru terjebak dalam kesulitan ekonomi. Infrastruktur yang megah seperti di jalan-jalan tol yang baru ya memang mempermudah perjalanan mudik, tetapi ini hanya relevan bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi atau cukup uang lah untuk membayar tarif tol yang semakin mahal ini. Nah, fenomena seperti ini saya rasa ya akan berdampak juga berdampak soal tradisi mudik ini nantinya. Karena mudik ini kan bukan hanya sekedar perjalanan, ini adalah tradisi budaya yang menguatkan ikatan keluarga dan komunitas. Penurunan jumlah pemudik ya berarti banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampungnya, maksud saya ini. Dan hal ini dapat ya berpengaruh dan merusak harmoni sosial dan bahkan melemahkan nilai-nilai budaya yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Belum lagi soal efeknya terhadap ekonomi lokal. Karena kan biasanya kalau mudik ini kan biasanya akan berdampak positif bagi perekonomian daerah ya. Para pemudik belanja di pasar tradisional, menyewa kendaraan lokal atau menginap di hotel kecil di kampung halaman. Ini tentunya jumlah yang melakukan ini akan semakin menurun ya. Karena penurunan jumlah pemudik ini sebesar 46,5 juta orang, dan ini berpotensi untuk menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan bisa mencapai 93 triliun sampai 232 triliunan. Ini angka yang sangat signifikan ya bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Nah, fenomena seperti ini saya rasa tidak lepas dari kritik yang selama ini digaungkan banyak pihak terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ya, meskipun pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi
tinggi lah, bagus lah, tapi realitas di lapangan sangat bertolak belakang. Ya, pemerintah seringkali mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pembangunan infrastruktur sebagai buktinya gitu ya. Tapi penurunan jumlah pemudik menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum dirasakan oleh mayoritas rakyat kecil. Jadi infrastruktur megah seperti jalan tol yang banyak dibangun, yang baru ini tidak banyak membantu jika masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk memanfaatkannya. Saya rasa bahkan bansos pun berdampak ya, kebijakan pengurangan bansos pada tahun 2025 ya, saya rasa mungkin agak kurang tepat ya, karena masyarakat kita sudah terlanjur bergantung pada bansos ya. Jadi saya rasa banyak yang menganggap tidak tepat untuk menguranginya di tahun ini, mengingat banyaknya masyarakat yang masih sangat tergantung pada bansos ini. Ya paling tidak untuk sekedar bertahan hidup lah. Jadi bukannya membantu rakyat keluar dari kesulitan ekonomi, kebijakan ini justru memperburuk kondisi mereka. Ya, gelombang PHK juga sangat berdampak besar ya, karena gelombang PHK di berbagai sektor menunjukkan lemahnya perlindungan tenaga kerja di Indonesia ini. Dan pemerintah perlu lebih proaktif dalam mencegah PHK agar PHK massal tidak kembali terjadi. Ya, mungkin bisa dengan kebijakan insentif bagi perusahaan atau program-program pelatihan bagi pekerja-pekerja yang terdampak PHK ini. Ya, saya rasa seperti itu. Dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik, tetap kritis dan tetap berjuang setidaknya bagi diri kita dan keluarga. Salam.